Assalamualaikum wahai saudaraku. Bayangkan, seorang manusia yang tidak hanya memimpin sebuah kerajaan besar, tapi juga menaklukkan angin, berbicara dengan burung, memerintah bangsa jin, dan membangun tempat suci paling bersejarah di muka bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang raja, seorang nabi, dan satu-satunya manusia yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah tanpa banding di seluruh zaman. Kisahnya bukan sekadar legenda, tapi nyata. Diabadikan dalam Al-Quran. Syarat dengan hikmah, mukjizat, dan pelajaran hidup bagi umat manusia. Inilah kisah lengkap Nabi Sulaiman As, dari pewaris tahta Nabi Daud, hingga wafatnya yang membuka rahasia dunia jin dan gaib. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Nabi Sulaiman, sang raja bijak pewaris kerajaan Nabi Daud As. Pada zaman dahulu, di antara tanah-tanah suci para nabi, hidup seorang pemuda yang kelak akan mengguncang dunia dengan hikmah, keadilan, dan kekuasaan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Ia adalah Sulaiman bin Daud, putra dari Nabi besar Daud, alaihi salam. Namun, Sulaiman bukanlah sekadar seorang pangeran dari kerajaan besar. Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Kecerdasannya melampaui anak-anak seusianya. Ucapannya penuh makna, dan pikirannya selalu dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ketika sang ayah, Nabi Daud As, memimpin dengan keadilan yang dicintai rakyat dan dihormati lawan, Sulaiman duduk memperhatikan, belajar, menyimak, dan memahami bagaimana hukum Allah ditegakkan di atas muka bumi. Lalu suatu hari, datanglah dua orang yang berselisih. Seekor kambing telah merusak ladang tanaman milik salah satu dari mereka. Mereka mengadu kepada Nabi Daud untuk mencari keadilan. Daud As pun memutuskan untuk memberikan kambing itu kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi. Namun, Sulaiman yang masih muda, dengan izin Allah, mengajukan pendapat yang jauh lebih bijaksana. Ia berkata, "Berikan kambing itu kepada pemilik ladang untuk sementara, agar ia dapat mengambil manfaat dari susu dan bulunya. Sementara pemilik kambing harus memperbaiki ladang hingga kembali seperti semula. Setelah itu, kambing dikembalikan kepada pemiliknya, dan ladang kembali kepada yang berhak." Inilah awal dari pengakuan akan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Dan ketika Nabi Daud wafat, amanah besar pun jatuh ke pundaknya. Sulaiman bin Daud pun menjadi raja. Tapi bukan sembarang raja. Ia adalah raja yang diangkat oleh Allah, dan menjadi nabinya. Ia memerintah dengan adil. Rakyat mencintainya. Ia tidak hanya diberi tahta, tapi juga ilmu yang melampaui zamannya. Bahkan di usia muda, Allah telah menunjukkannya sebagai manusia pilihan. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 15, Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman." Dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hambanya yang beriman." Sulaiman tahu, bahwa semua yang ia miliki bukan karena dirinya, tapi karunia dari Allah. Dan dengan ilmu itulah, ia akan memerintah, menegakkan keadilan, dan menjadi cahaya petunjuk di zaman kekuasaan yang luar biasa. Mukjizat Nabi Sulaiman, bicara dengan hewan, memerintah jin dan angin. Bayangkan, seorang manusia, yang bisa berbicara dengan burung di langit, memahami bahasa semut kecil di tanah, bahkan menundukkan jin dan angin untuk patuh pada perintahnya. Itulah Nabi Sulaiman, alaihi salam. Mukjizat yang Allah berikan kepadanya, bukan hanya tanda kenabian, tapi juga bentuk kekuasaan luar biasa atas alam semesta yang tak terlihat oleh manusia biasa. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 16. "Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan dia berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan telah diberi segala sesuatu. Sungguh, ini benar-benar karunia yang nyata.' Di antara hewan-hewan yang patuh padanya, ada satu yang paling mencuri perhatian. Burung hudhud. Makhluk kecil bersayap, namun memiliki peran besar dalam kisah besar Nabi Sulaiman. Suatu hari, saat Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan burungnya,
ia menyadari Hudhud tak hadir. Ia berkata dengan tegas, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Aku benar-benar akan mengazabnya, atau menyembelihnya, kecuali jika ia membawa alasan yang jelas." Surah An-Naml 20:21. Tak lama, Hudhud datang dengan kabar mengejutkan. "Aku datang dari negeri Sabah, dan aku membawa kabar penting. Di sana, ada seorang ratu yang memiliki kerajaan besar. Tapi mereka menyembah matahari, bukan Allah." Nabi Sulaiman pun tersentak. Ia tahu ini bukan sembarang kabar. Ia segera menyusun rencana dakwah, bukan dengan pedang, tapi dengan hikmah dan mukjizat. Dan bukan hanya burung. Nabi Sulaiman juga memerintah bangsa jin, makhluk yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tapi atas izin Allah, jin-jin itu tunduk dan bekerja untuknya, membangun istana, menambang logam, menyelam ke dasar laut, bahkan membuat patung-patung dan wadah besar. Allah berfirman dalam surah Saba, ayat Desember 13. "Dan kami tundukkan sebagian jin untuk bekerja di hadapan Sulaiman, dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami, akan kami rasakan kepadanya azab neraka." Tak hanya jin, angin pun tunduk padanya. Satu tiupan membawa Nabi Sulaiman menempuh perjalanan sebulan jauhnya. Sekejap, ia bisa berada di ujung dunia. Inilah gambaran kekuasaan Nabi Sulaiman AS. Tapi ingatlah, semua itu bukan untuk membanggakan diri. Beliau tetap tunduk dan bersyukur. Beliau berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku, untuk mengujiku, apakah aku bersyukur, atau kufur." Surah An-Naml 40. Ratu Balqis dan keajaiban singgasana, dakwah lembut Nabi Sulaiman AS. Di balik hamparan gurun dan pegunungan tandus Yaman, tersembunyi sebuah kerajaan kaya raya. Negeri yang dikenal dengan keindahan, kemakmuran, dan kekuatan. Itulah kerajaan Sabah. Dan di singgasana emasnya, duduk seorang wanita bijaksana, cantik, dan berwibawa. Dialah Ratu Balqis. Namun, di balik semua kejayaan itu, ada satu kesalahan besar. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mereka tunduk, bersujud, bukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, tapi kepada cahaya makhluknya. Kabar ini dibawa oleh seekor burung kecil, Hudhud. Makhluk bersayap yang diutus langit, datang terbang dari negeri jauh, kembali dengan informasi yang menggetarkan. "Aku datang dari negeri Sabah, mereka menyembah matahari, dan dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki segalanya, kecuali iman kepada Allah." Dengan penuh hikmah, Nabi Sulaiman AS tidak menyerbu. Ia tidak mengutuk. Ia mengirimkan surat. Sebuah ajakan lembut, namun tegas. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menyombongkan diri terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, Muslim." Quran Surat An-Naml 30-31. Ratu Balqis pun terkejut. Ia tahu, ini bukan ancaman biasa. Ia pun bermusyawarah dengan para pembesarnya. Namun, nurani dalam dirinya mendorongnya untuk tidak gegabah. Ia memilih datang, bukan untuk berperang, tapi untuk menyaksikan kebenaran. Namun sebelum ia tiba, Nabi Sulaiman menunjukkan mukjizat luar biasa. "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum ia datang?" Seorang jin ifrit berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Namun ada yang lebih hebat. Seorang hamba yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan benar, singgasana megah Ratu Balqis pun muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Saat Ratu Balqis tiba, ia disambut bukan dengan keangkuhan, tapi dengan keajaiban dan kebijaksanaan. Ia pun tertegun melihat tahtanya telah lebih dulu berada di sana. "Apakah ini singgasanamu?" Ratu Balqis menjawab, seakan-akan inilah dia. Kemudian, ia diajak masuk ke dalam istana kaca.
Lantainya begitu bening, hingga ia mengira berjalan di atas air. Ia pun menyingkapkan pakaiannya agar tak basah. Namun Nabi Sulaiman menjelaskan, sesungguhnya itu adalah lantai kaca yang licin dan jernih. Hatinya luluh, egonya runtuh. Kejayaan dunia yang ia banggakan ternyata tak sebanding dengan kebenaran dan kekuasaan Allah. Akhirnya, Ratu Balqis bersujud. Ia masuk Islam. Ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml, 44. Nabi Sulaiman, jin, dan pembangunan Masjidil Aqsa yang agung. Kekuasaan bisa memabukkan. Tapi jika berada di tangan seorang nabi, maka kekuasaan itu menjadi alat untuk menegakkan keadilan, membangun kemuliaan, dan menyebarkan kebenaran. Itulah yang terjadi di masa Nabi Sulaiman, alaihi salam. Bukan hanya manusia dan hewan yang tunduk padanya, tapi juga bangsa jin. Makhluk gaib yang diciptakan dari api, kini berada di bawah perintah seorang hamba Allah. Allah berfirman dalam surah Saba, ayat 12. Dan kami tundukkan sebagian jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa di antara mereka yang menyimpang dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang menyala. Jin-jin itu bukan sekadar pelayan. Mereka adalah pekerja hebat, pembangun peradaban. Mereka menggali logam dari perut bumi, menempa tembaga dan besi, mendirikan bangunan menjulang tinggi, membuat bejana-bejana besar dan patung-patung ukiran rumit sebagai ornamen kerajaan. Dan dari tangan mereka, dengan arahan Nabi Sulaiman, salah satu bangunan tersuci di muka bumi pun berdiri megah. Masjidil Aqsa terletak di kota Al-Quds, Palestina. Tempat yang kelak akan menjadi saksi perjalanan agung Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mikraj. Tempat yang penuh berkah dari segala penjuru. Nabi Sulaiman tidak membangun untuk kemegahan, tapi sebagai rumah ibadah, pusat tauhid, simbol kejayaan agama Allah di muka bumi. Rasulullah bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ia memohon 3 hal kepada Allah: kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun setelahnya, hukum yang sesuai dengan hukum Allah, dan agar siapapun yang datang ke masjid itu hanya untuk salat, dosanya diampuni seperti baru dilahirkan kembali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, jin-jin yang dulu angkuh dan bebas, kini bekerja siang dan malam membangun rumah Allah di bumi. Diperintah oleh seorang nabi yang rendah hati dan penuh syukur. Tapi Nabi Sulaiman tak pernah sombong. Beliau tahu, semua ini bukan kekuatan dirinya, tapi karunia dari Allah. Ini adalah karunia dari Tuhanku, untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Quran Surat An-Naml, 40. Kerajaan Sulaiman adalah kerajaan spiritual dan kekuasaan. Kekuatan tidak hanya diukur dari besarnya istana atau jumlah pasukan, tapi dari ketaatan kepada Allah, dan kemuliaan dalam menjalankan amanah. Wafatnya Nabi Sulaiman as dan hikmah besar di baliknya. Setiap yang hidup, pasti akan mati. Tak peduli sekuat apa, sekaya apa. Bahkan seorang nabi, seorang raja, yang pernah menundukkan jin, berbicara dengan hewan, dan menguasai angin. Itulah Nabi Sulaiman, alaihi salam. Pada puncak kejayaannya, ketika seluruh kerajaan tunduk padanya, dan jin masih terus bekerja di bawah perintahnya. Ajal pun datang. Tapi tidak seperti kematian biasa. Allah menjadikan wafatnya Nabi Sulaiman sebagai pelajaran, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi jin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman berdiri bersandar pada tongkatnya, mengawasi para jin yang tengah membangun. Ia diam, tak bergerak, tetap berdiri dengan megah, seolah mengawasi mereka seperti biasa. Namun siapa sangka, ruhnya telah dicabut oleh Allah. Ia telah wafat. Namun tubuhnya tetap tegak,
karena tongkat yang menyangga tubuhnya belum patah. Jin-jin yang melihatnya, mengira beliau masih hidup. Mereka pun terus bekerja, takut akan murka dan perintah sang nabi. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya, rayap-rayap kecil mulai menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman. Perlahan, tongkat itu rapuh, dan tubuh sang nabi roboh ke tanah. Barulah mereka sadar bahwa Nabi Sulaiman telah wafat sejak lama. Allah abadikan peristiwa ini dalam surah Saba, ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah roboh, tampaklah bagi jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Subhanallah, sebuah kematian yang membuka tirai kesombongan jin. Sebuah tanda bahwa tak ada makhluk yang tahu hal gaib, kecuali yang Allah kehendaki. Dan yang lebih dalam dari itu, wafatnya Nabi Sulaiman mengajarkan kepada manusia bahwa kekuasaan, ilmu, dan mukjizat bukanlah jaminan keabadian. Satu-satunya yang kekal hanyalah Allah, Tuhan semesta alam. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada Allah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut, 57. Kini, Nabi Sulaiman telah tiada. Namun jejak kebijaksanaan dan ketaatannya terus hidup. Dalam ayat-ayat suci, dalam bangunan-bangunan yang ditinggalkannya, dan dalam hati orang-orang beriman yang mengenal kisahnya. Semoga kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita untuk tidak sombong dalam ilmu dan kekuasaan, dan selalu bersyukur atas nikmat dari Allah. Karena segala yang kita miliki, hanyalah titipan.